Selamat sore Okezoners, ketemu lagi di Okezone The Daily Buzz bareng kita berdua. Hari ini kita kok samping-sampingan. Biasanya gue dan rekan gue nih udah samping-sampingan, Fitri dan Kafit. Iya. Tapi lu lagi baca apa sih? Kayak serius banget kayaknya. Ini buku bestseller. Bestseller ini. Waduh, judulnya kok ngeri-ngeri sedap itu. Judulnya agak ngeri sih ya, tapi tenang aja. Hari ini kita kedatangan penulisnya yang bakal jelasin ini buku apa sebenarnya. Ini fakta nih isinya nih. Isinya fakta ya. Ini Tapi tadi gue lihat sesuatu yang dipeributkan selama setahun ini. Iya. Nih ada ininya nih. Ada bukti-buktinya juga gitu. Tapi kita juga penasaran kenapa sih? Tapi gue belum baca semua sih, ini sebenarnya isinya soal apa ya? Langsung aja kali ya. Kita langsung aja ke penulisnya yang kebetulan udah hadir di sini. Mas Bonatua Silalahi, dokter kebijakan publik yang juga penulis dari buku Ijazah Jokowi Tak Ada. Sehat ya Mas Bonatua? Selamat sore. Salam Okezoners. Salam Okezoners. Pasti Okezoners. Kita posisinya gini nih karena kita kayaknya ini mau jadi penguji buku ini. kita menguji peneliti yang udah hebat, gaya banget ya. Bang, langsung aja nih Bang, nih buku sebenarnya soal apa sih Bang? Hasil penelitian Bang ini secara garis besar menggambarkan soal apa Bang? Ya ini udah pasti tentang ijazah ya. Ya itu pasti. Udah pasti juga tentang Jokowi. Apakah Jokowi itu sama dengan Joko Widodo? Nanti dibahas juga di situ. Waduh. Ya, harus jelas ya Harus kalau jelas. dibuka seperti itu. Oke. Terus ini tentang ya polemik beliau lah, ijazah yang berlarut-larut. Betul, yang mau sidang bentar lagi Yang ya. mau sidang, yang pasti saya ini kan peneliti yang terbaru. Artinya saya melanjutkan peneliti sebelum-sebelumnya. Bambang Tri bilang ijazah palsu. Walaupun di SMA. Berarti kalau SMA palsu berarti kuliah palsu dong kan gitu kan. Roy Suryo RRT juga bilang itu palsu. RT doang Bang, nggak ada RT. sekarang ya. Saya enggak, Oh, awalnya kan RRT. saya tetap karena itu yang saya baca. Saya belum baca buku yang baru. Saya nggak tahu. Ya kan? Kita kan orang ilmiah. Yes, iya paham. Kan? Apa yang saya baca dulu ya. Saya belum baca yang baru ini. Nah, terlepas dari isinya mungkin bisa beda ya. Tapi saat ini saya masih menganut mazhab di buku ini RRT ya. RT masih RRT ya. Mereka kan bilang buku itu ijazah itu palsu juga kan, walaupun dengan kadar yang 99,9%, ada yang 11.000 triliun. Kadarnya beda-beda ya. Nah, saya sendiri ya selaku peneliti yang terakhir bilang ijazah Jokowi tak ada. Kenapa? Pencarian saya selama beliau menjadi pejabat publik. Tahun 2005 sampai 2025. Jadi hasil penelitian Abang ijazah Pak Jokowi tidak ada? Tidak ada. Pada lingkup Asli atau palsu? Pada lingkup penelitian tidak ada. Oh, pada lingkup penelitian. Iya. Limitasinya apa Bang ini kalau berarti 2005 sampai 2025. Oke. 2005 sampai 2025 Jokowi dalam tanda kutip tidak memakai ijazah asli untuk entah itu pencalonan, entah itu dalam artian ngelamar kerja segala macam. Bapak nggak nemu dari 2005 sampai 2025. Seharusnya KPU itu melihat ada nggak ijazah asli itu, sumber fotokopi terlegalisir. Faktanya KPU tidak mengerjakan. Karena tidak ada. Makanya saya bilang berarti kan goib nih barang. Sempat goib. Ya. Artinya gini, kalau undang-undang itu cukup jelas. Undang-undang pemilu. Kalau dia ternyata diverifikasi ada kejanggalan, maka KPU wajib melakukan namanya klarifikasi. Ya kan? Kejanggalan sudah jelas, yaitu legalisir tidak punya tanggal. Legalisir tanpa tanggal. Itu melanggar undang-undang pemerintah, administrasi pemerintahan, pasal 73. Melanggar juga peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 59 tahun 2008 tentang legalisir ijazah ya. Terkait legalisir ijazah sama keputusan Menteri 324 juga tahun 1997. Seharusnya KPU paham itu. Dan mereka paham kenapa di PKPU lain disebut kok itu. Kenapa mereka kan sudah tahu sebenarnya ada PKPU di undang-undang peraturan menteri ini tentang syarat-syarat legalisir, tapi mereka tidak kerjakan. Makanya saya bilang, berarti ya masih goib. Berarti kalau saya nggak bilang KPU bilang lalai atau enggak, bisa-bisa memang mereka udah tahu.
tidak ada, bisa aja kan, tidak dibuat berita acara. Dan mereka juga tidak ada menunjukkan ke saya berita acara klarifikasi. Nah, itu. Tapi apakah memang fotokopi ijazah terlegalisir itu gak cukup Bang untuk dalam hal ini pencalonan gitu atau dan lain sebagainya? Banyak, tapi salah satu di Undang-Undang Pemilu kita pasal 169 huruf R itu menjelaskan syaratnya adalah fotokopi ijazah terlegalisir. Terlegalisir itu legal, berarti carilah peraturan perundang-undangan yang mengacu ke legalisir itu. Seharusnya ya kalau nggak tanda kutip tidak terlegalisir sesuai dengan peraturan perundangan, berarti kan nggak lolos dong syaratnya. Oh, karena tadi tidak ada tanggal. Iya. Dan itu artinya dari situ aja udah nggak sah. Iya. Mereka lah prosesnya. pasal 169 huruf R itu huruf R aja ijazah. Berarti sampai kalau nggak salah sampai Q kali itu syaratnya itu banyak itu. Iya banyak. Pasal 169 itu. Tapi terjawab nggak tuh Bang, kenapa tidak ada tanggalnya dari penelitian Abang? Inilah yang mau kita minta klarifikasi ke mereka di sidang saya besok. Oh. Jadi Abang menggugat beberapa pihak ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ya. yang isinya itu menggugat sebagian pihak karena Legalisirnya legalisirnya tidak ada tanggal karena tidak ada sah. Itu tuntutannya apa Bang? Tuntutannya ini kan ada macam-macam ya. Yang mengeluarkan legalisir kan ada. Ya. UGM ya. UGM sama dekannya 2 orang, Pak Profesor Ya, Naim tuh. sama Profesor Budi. Berarti 3. 3. Yang menerima dokumen KPU, KPU Solo, KPU DKI, KPU Pusat. Yang mengawasi pemilu Bawaslu. Oh. Tambah 3 lagi, udah 9. 9. Berarti ini mereka nih semuanya nggak teliti apa gimana nih? Kalau nggak ada tanggalnya kok lolos gitu. Kalau yang 3 ini sudah pasti nggak teliti KPU-nya sama Bawaslu. Nggak dicek lagi lah itu. Iya. Iya. Nah, yang 3 ini sekarang tinggal kita tunggu pengakuannya. Benar nggak mereka mengeluarkan legalisir ini? Oh. Jangan-jangan mereka, enggak itu nggak barang kami katanya. Itu barang pramuka, kan bisa aja. bisa. Oh. Di sini saya ceritakan nih modus pramuka, begitu. Oh, Modus pramuka itu begitu. Artinya ini juga di buku ini juga tulis sebagai Mas Boratua itu hanya menjadikan ijazah Jokowi sebagai pintu masuk. Ya. Pintu masuk untuk kasus-kasus yang lain gitu kan. Iya. Entah itu nanti mau dipakai sebagai referensi yang menggugat kubu Jokowi atau menggugat KPU ya itu urusan lain. Iya. Tapi Mas Boratua menggunakan dasar ilmiah untuk meneliti ijazah Jokowi ini. Setuju ya, benar tuh. Oh. Itu. Jadi timbul dugaan ya setelah mengetahui ini kok nggak ada tanggalnya gitu kan. Kalau KPU mau Bawaslu kan Taruhlah nggak teliti. teliti Ya, karena dianggap teliti. udah ada legalisir gitu. iya asal lihat capnya doang Dan gitu kan. kita juga kadang nggak ngeh ya itu perlu Iya. ada tanggal apa enggak sih? Iya. Tapi nggak teliti juga menurutku tidak tepat untuk Tidak KPU. tepat juga karena harusnya teliti dong lembaga. Mereka tahu itu ada peraturan Menteri Pendidikan itu tentang standar legalisir yang ada tanggalnya. Mereka harusnya Abai sudah ya? tahu. Sudah tahu ada mereka saya temu juga peraturan perundang-undangan peraturan menteri itu di PKPU mereka kok. Udah ada ininya ya. Iya, ada tanggal saya kasih tunjuk. Ada persyaratan Iya. bahwa itu harus mencantumkan tanggal dan Iya. lain-lain. Artinya berarti kalau tadi tidak teliti terbantahkan berarti apa nih? Kesengajaan. Kesengajaan. Artinya tendensi abang ke arah itu ya, walaupun dijelasin kan di buku ini ada kesengajaan gitu. Ada, saya ada dugaan kesengajaan gitu. Kesengajaan artinya terencana dong. Seandainya tadi peraturan Menteri Pendidikan nomor 59 tahun 2008 saya dapat di peraturan lain, oke berarti mungkin mereka tidak tahu. Tapi peraturan menteri itu dijadikan rujukan di PKPU tentang pilkada. Oke. Berarti kan mereka tahu ada peraturan Iya, itu. harusnya tahu ya. Berarti Harusnya. mereka menerapkan itu di pilkada. Heeh. Di pileg. Pileg. Pilihan pemilihan legislatif. Lah terus kenapa mereka di kepala daerah dan presiden tidak menerapkan? Berarti sengaja dong, milih-milih dong. Oh, oke. Ada dugaan kesengajaan bahwa ini diloloskan aja walaupun nggak ada tanggalnya. Dugaannya seperti itu. Mengarah ke situ ya bang ya. Kalau saya sih udah bukan dugaan lagi, udah kesengajaan. Karena mereka tahu. Saya akan buktikan di pengadilan, mereka tahu. Ada itu kok. Loh, Oh berarti mereka saya lihat nggak ada tanggalnya. itu yang saya bilang. Nah, tinggal kita lebih ke dalam lagi nanti. Kalian tahu ada peraturan Menteri Pendidikan nomor 59 tadi mewajibkan ada tanggal, tapi kalian tidak Lewatkan. lewatkan seakan-akan kalian gimana? Jangan-jangan feeling saya mereka sudah periksa tapi takut melaporkan hasilnya.
feeling saya ya. Seperti itu. Tapi nanti akan terbuka di pengadilan. Kita akan kejar itu semua. Tapi itu yang 9 pihak yang tergugat itu kalau misalkan terbukti dan diputuskan oleh pengadilan bersalah, itu hukumannya apa, Bang? Kalau lawyer saya meminta maaf doang. Minta maaf. Iya, dan ada tuntutan untuk minta maaf. iya, dan denda sekitar 50 juta per tergugat kali 9 ya, 400. 150 juta. Dan itu juga bukan untuk saya tapi untuk biaya permintaan maaf ke publik. Oh, jadi Mas Bonatua menggugat 9 pihak itu untuk meminta maaf secara terbuka kalau perlu, bukan kalau perlu, dituntut bayar 50 juta juga untuk patungan dalam tanda kutip membayar iklan ke media-media untuk meminta maaf bahwa mereka kalau tidak melakukan hal yang tidak teliti lah. lalai lah bahasanya gitu ya, kasarnya ya. Sengaja dengan kesengajaan lah. Kalau saya berani bilang kok Karena penelitinya sendiri, Iya. ya, jadi udah membuktikan sendiri Dengan kesengajaan. dengan kesengajaan. Tapi yang aku lihat di sini ada juga bahwa Mas Bonatua juga menyoroti soal kelemahan sistem pemilu, verifikasi tanpa autentifikasi. Katanya juga di sini bisa menjadi celah administratif. Itu gimana maksudnya? Emang ini dipakai sering itu? Sering terjadi tiap Sering terjadi itu pemilu kayak gitu atau gimana Mas Bonatua? selalu ada aja. Faktanya kayaknya semua prakteknya begitu. Faktanya. Cuman saya ini ya, kita harus fair bahwa presiden lain juga mengalami hal yang sama. Cuman sayangnya saya ini mengacu kepada Undang-Undang Kearsipan nomor 43 tahun 2009. PP-nya sendiri itu muncul tahun 2012. PKPU-nya muncul tahun 2013. Artinya hanya pejabat yang 2013 inilah yang bisa disangkakan. Sebelumnya itu presiden-presiden lain, pejabat-pejabat lain di bawah itu nggak punya kewajiban untuk mengautentikasi. Kenapa? Karena memang belum ada PKPU-nya, belum ada jumlah Ini karena jenisnya. udah ada aturannya. Belum ada aturan. Kalau undang-undang ini sudah ada, tapi ke bawah-bawahnya belum. Agak lama dia. Bayangkanlah tadi ya, undang-undangnya 2009, PP-nya 2012, PKPU-nya 2013, peraturan KPU-nya. Jadi abang secara nggak langsung bilang bahwa politisi atau siapapun lah yang berkepentingan di pemilu itu hanya fokus pada faktor non teknisnya, sedangkan pemberkasannya masih acak-acakan. Menurut abang seperti itu. Administrasinya masih. Tapi to be honest ya. Oke. Jadi saya membuat ini tahapannya ada. Saya buat dulu hipotesis. Nah, hipotesis ini nggak boleh sembarangan. Ini harus ada berdasarkan yang common terjadi. Saya cari dulu apanya nih, Apa tuh? modusnya. Saya ketemukan modus di Pramuka. Fakta-fakta lapangannya Fakta-fakta dulu. di Pramuka sebelum terbakar. Abang Nemu. Di sini saya cerita penelitian saya sejak 2022. Ya, saya nemu itu cara modus-modusnya. Saya juga nemukan modus-modus kampus-kampus juga jual ijazah asli tapi tidak sah prosesnya. Berawal dari ini ya, temuan-temuan adanya pembuatan ijazah-ijazah ilegal lah istilahnya. Iya. Nah, itulah yang kita uji. Dari sinilah yang saya uji ternyata besar kemungkinan juga modus Pramuka ada di sini, menurut saya. Enggak di kasus ini. Iya, kenapa disebut di situ? Saya ketemulah namanya modusnya ini di acara TV sebelah tahun 2017, di mana di situ ada hadir Menteri Pendidikan saat itu M. Nasir, ex Komisioner KPU IGD Putu Arte, dan narasumbernya sebut saja Iwan katanya namanya, selaku pelaku pasar Pramuka. Ditanya si pelaku pasar Pramuka ini, bagaimana modus kalian membuat ijazah? Dia bilang, kami tidak perlu asli. Loh, gimana tanpa perlu asli? Ambil fotokopi dari ijazah yang asli, habis hasil fotokopi ini tempel foto baru orang yang mau ditiru, namanya dirubah sesuai dengan foto, ya, dan identitas mengikuti sesuai dengan orangnya, dipoto lagi ulang, fotokopi ulang, fotokopinya ini dibawa ke kampus, di kampus kasih amplop, langsung dileges, digalisir. Nah, inilah yang dipakai mendaftar. Yang bentuknya fotokopian itu ya. Itu saksikan, ada di sini ceritakan. Ada linknya juga. Itu acaranya di TV sebelah tahun 2017. Waduh. Prosesnya sesimpel itu ternyata ya. Berapa bikin kayak gitu? Tidak boleh ditiru. Nah,
Nah, tapi lebih unik lagi si ini pertanyaan lagi. Tadi kan pertanyaan si M. Nasir. Sekarang komisionernya bertanya. Loh, kami kan melakukan verifikasi, klarifikasi. Kami pakai trik lagi katanya. Gimana? Begitu mau klarifikasi orang KPU-nya, ya kan? Dia katanya, oke, petugas verifikatornya diinapkan di hotel dekat-dekat kampusnya, sekolahnya. Akhirnya mereka tidak, kalau dikasih hotel udah tau lah, dipenuhi lah maunya kan. Ya. Nah, akhirnya mereka tidak melakukan klarifikasi. Oh, dibikin santai. Dibikin santai. Waduh. Makanya saya bilang tadi, kan nyambung dengan kejadian yang saya bilang itu. Ya kan? Akhirnya itu jadi hipotesis abang di buku ini. Itulah yang saya uji, itulah yang kalau di dalam penelitian ekonometri ya, kita bikin model. Model ini kita uji. Ternyata model ini matching dengan yang saya teliti. Maaf kata dengan ijazah beliau matching. Iya, kualitatif ya. Kualitatif. Model ini kita uji, ya kan? Ternyata benar tadi kan, tidak ada tanggal, legalisir tidak beres kan. Sampai sekarang UGM tidak pernah mengakui itu legalisir dia. Lah, Tidak pernah mengakui, Bang? tidak pernah mengakui itu legalisir dia. Makanya kita nanti minta di pengadilan. Bon Jovi minta data itu, tidak ada katanya. Dia tidak menolak mengasih itu. Makanya mereka banding supaya tidak terbuka dokumen itu. Kenapa? Dengan adanya tanggal itu bisa kita cari jejaknya kapan, siapa yang meminta legalisir, apa dasar legalisir. Nah, sesuai dengan aslinya kan ada kalimat di situ. Ya. Pernah nggak UGM ngecek dengan aslinya? Kan seperti itu. Nah, legalisir kan, ini kan nggak ada. Kalau legalisir kan ini Mbak, Ya, fotokopiannya. fotokopi itu. Mana tuh, Bang? Yang legalisir tanpa tanggal tadi mana? Iya. mau lihat kepo. Jadi memang di kasusnya Pak Jokowi ini terdapat legalisir ijazah yang Tidak bertanggal. tidak bertanggal dan itu jadi Pengen ngecek legalisir gue ada tanggalnya apa enggak? Oh ini. iya bener. Oh iya. Ini di Coba. halaman 170. 170. Ini yang dimaksud Pak Bonatua tadi nih. Ini ada legalisir memang tapi tidak ada tanggalnya. Apakah memang lupa atau memang stempelnya salah kali? Saya rasa juga lah. Berarti saya ragu kalau mereka lupa. Artinya memang berangkat dari balik nih ke soal pasar pramuka. Berarti Mas Bonatua melihat adanya model atau modus dari beberapa pihak untuk memasukkan ijazah, lalu Mas Bonatua masuk dengan konteks ijazah Pak Jokowi. Hasilnya apa? Ya mirip seperti modus itu kayak tadi tidak ada berita acara verifikasi karena diinapkan di hotel kan gitu kan. Oke. Tidak dilegalisir dengan benar, tidak ada catatan rekor di dalamnya. Seperti itu. Aku masih agak shock sih sebenarnya soal pasar pramuka ini. Karena sebenarnya kan memang Udah disebut-sebut nih. iya di pasar pramuka Wah, ini itu kan bisa beli masker juga ya di sana ya. Waktu zaman Covid. terbakar juga agak curiga gue kalau ketika pasar pramuka terbakar juga kan gitu kan. Tapi memang modus di pasar pramuka ini Mas Bonatua dalam buku ini menarik kesimpulan bahwa ada kemiripan. Ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Kita nggak bilang Pak Jokowi dari pasar pramuka ya. Tidak. Enggak, karena terlalu liar itu kan. Tapi ada kemiripan antara modus operandi yang dilakukan oleh pemalsu ijazah di pasar pramuka dengan apa yang dilakukan. Lalu di sini ada investigasi, pencarian. Iya. Bisa cerita Bisa dikit nggak kan tuh? pencariannya Mas Bonatua sudah kemana aja nih. Jangan sampai cuma paling nyari cuma ke KPU doang nih gitu kan. Udah ngapain aja dengan Iya, sudah investigasinya nih? pencariannya kemana aja. Jadi memang orang banyak yang langsung senang baca endingnya. Itu dia, padahal prosesnya berdarah-darah ini. Berdarah-darah saya. Oh, betul. Bayangkanlah saya sudah ada 4 kali ke Pramuka. Kendala-kendalanya gitu. 5 kali ke kampus-kampus yang ini. Akhirnya saya bersurat juga ke 3 KPU, 3 Karsipan, lembaga Karsipan, termasuk Andri dan lembaga Karsipan daerah, bersurat ke Setnek sebagai ini orang yang dicurigai mempunyai arsip itu. Syukur kalau langsung dijawab ini, oke. Pasti lama ya? Lama. Dan semuanya sepakat menolak, bilang tidak ada. Oh, awalnya sulit banget tuh nembusnya, Bang. Iya, KPU bilang
bukan tidak ada, tapi informasi rahasia. Kok rahasia? Nah, makanya saya bilang, kan sempat juga di TV-TV kita Iya. juga kan Iya. sering Betul, bilang. betul. Muncul aturan sebelum dianulir ya. Iya. Bahwa tidak boleh memperlihatkan ijazah asli atau Taulah kalian siapa yang ngomong itu, dia ini juga tiba-tiba banyak jadi pakar ahli kebijakan publik. Banyak saya dengar itu, saya ketawa-ketawa aja. berarti abang nyarinya kemana nih? KPU, Bawaslu, Andri atau kemana lagi nih? KPU 3, Andri 3, ya kan? Setnek 1, 7. Oh. Ya, UGM tambah 1, 8. Gimana tuh awalnya? Menolak semua. Makanya saya bersidang. Oh, Bersidang emangnya. menolak dengan alasan rahasia. Oh iya, yang kemarin di KIP bilang bahwa ijazah pejabat publik itu wajib dibuka Ya, aksesnya. akhirnya hasilnya. Hasilnya ada hasilnya. Akhirnya Perjuangannya Bang perjuangan Bonatua ya. salah 6 bulan loh itu bersidangnya. Bukan setelah 6 bulan. Aku mau nanya, kenapa menurut Abang itu nggak layak dijadikan disebut sebagai hal yang rahasia? Mm-mm. Gini, jadi ketika seorang individu menjadi pejabat publik, lalu syarat-syarat pejabat publik itu dia harus penuhi, maka syarat-syarat itu menjadi sesuai dengan undang-undang KIP itu pasal 18 itu namanya terkait jabatannya. Nah, pertanyaan saya, apakah presiden, apakah kepala daerah, apakah wakil DPR, ketika dia meminta menjadi pejabat publik, apakah ijazah itu menjadi syarat? Benar, menjadi syarat. Makanya itu udah pasti itu tidak jadi barang private. Kalau saya ijazah saya ya, private dong, orang nggak ada urusannya. Ya, ketika itu untuk kepentingan Iya. Pertanyaan lagi, apakah kartu keluarga presiden barang publik? Nah, apa tuh gimana tuh kalau baru Jawabannya sederhana. Apakah waktu itu KPU minta itu? kalau diminta berarti jadi Ya kalau diminta ya, berarti itu kayak jabatan publik. ketika seorang pejabat menyerahkan berkas-berkasnya apapun itu ke KPU sebagai syarat, barang yang ada di KPU itu menjadi milik publik Ya. dan bisa diakses oleh publik. Exactly. Nah, walaupun masih misalnya ada yang les, ini PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Iya, iya, bentrok dengan itu tuh. Nah, kalian tahu sendiri lah siapa yang bikin itu, kan gitu kan? Kan 2022 itu dibikin. Untuk apa tujuannya? Tapi terlepas dari situ kan ada pasal 15-nya. PDP itu dikecualikan untuk termasuk saya peneliti. Ada pengecualian juga, jadi nggak boleh letterlet langsung nggak boleh. Oh tunggu dulu, siapa yang minta? Terbuka tapi terbatas gitu ya. Iya. Atau tergantung ini Iya. Keperluannya apa? keperluannya apa? Karena kita juga harus jujur nggak bisa mengekspos semuanya gitu kan. Iya. Ada nomor-nomor yang rawan untuk dijadikan scam segala Kejahatan. macam, kejahatan segala macam. Contohnya Nick itu kan udah pasti. Tapi ini kita kayak udah kesebar kemana-mana. Iya. Percuma Lu, juga kan. kita lagi bahas ya, lu ngelempar isu yang aduh. Terus tadi aku juga sempet dengar, bukan sempet dengar, sempet ngikutin perjalanan Abang juga sempet gugat ke MK ya. Soal bahwa syarat untuk mendaftar sebagai kepala daerah atau kepala negara itu wajib ada autentifikasi ijazah, bukan lagi verifikasi. Jadi ijazahnya harus tunjukkan aslinya dulu nih Bang. Itu kayak gimana nasibnya sekarang gitu gugatannya? Itu kan di NO ya. Terus terang saya juga agak kecewa waktu itu. Tapi saya Ditolak sadar. ya berarti? Iya, ditolak, bukan ditolak apa? Bukan Tidak diterima. tidak terima. Hakim tidak mau memeriksa substantif. Dia menolak formil. Nah, formilnya ya karena saya dulu ya jujur aja lah ya, saya kan bukan seorang lawyer. Saya kurang paham memang membuat permohonan yang sesuai dengan format bahwa ini peraturan ini. Artinya Bahkan saya dibantu ChatGPT nyusunnya. Perkembangan teknologi. tidak diterima hakim bukan karena substansifnya tapi karena persyaratannya tidak terpenuhi. Formilnya. Formilnya bentuk, tidak terpenuhi. bentuk, bentuk ininya. Bentuk permohonannya Iya, ya. misalnya harus ada petitum dulu baru posita dulu baru petitum, isi posita harus nyambung ke petitum, kayak gitulah. Iya. Kayak profesor saya, typo pun dicek. Iya. Tapi kalau emang untuk Keperluan. penelitian memang harus semua dicek sih. Ya, tapi kan kalau persidangan konstitusi nggak boleh dong.
hal-hal seperti itu. Ini konstitusi. Gimana? Bikin susah ya. Konstitusi itu kan rakyat biasa. Rakyat itu banyak. Nggak semua punya latar belakang pendidikan yang sama. Jangan-jangan Jadi jauh nantinya ya. iya. Kan bikin tesis ini. Iya. Ini bukan dalam rangka menegakkan tesis. Ini menegakkan hak. Gimana tiba-tiba nanti kalau kita anak-anak yang tidak sekolah, kita paksa ngikuti konstitusi Betul, dengan cara begitu. betul. Dia kan punya republik ini juga. Jadi kalau misalkan ada contoh Harusnya dipermudah pedagang lah ya. kecil gitu kan, pedagang kecil mau menggugat aturan dari pemerintah soal pajak. Ini pajak gue udah mencekek nih, saya mau mau menggugat ke MK, pajaknya dikurangin. Tiba-tiba pas ke MK, lu syaratnya banyak banget, harus ada petitum, harus segala macam. Mereka Kiranya bingung nih. pretetum apa. Takutnya dia nggak bisa baca lagi coba. Nah kan kayak gitu. Dia tiru Jadi lagi. jauh ya, orang nggak bisa gugat kalau gitu. Di Amerika nggak begitu. Gimana di Amerika tuh? Di Amerika itu kalau kita begitu, dia bisa urusan paniteranya yang mengatur, membantu. Jadi formil-formil gitu nggak hakim lagi lah yang meriksa. Jadi waktu nyampe ke hakimnya itu sudah beres, hakim udah tinggal nangkap. Jadi tidak mungkin lagi dia ditolak secara formil. Hakim itu sudah sampai substansinya. Seharusnya seperti itu. Jadi datang aja ke MK. Dipermudah lah istilahnya. Iya Pak, saya mau menggugat negara karena Nah, mereka bikin nih yang pajaknya nyiapin. ketinggian gitu. Mereka yang nyiapin nanti. Harusnya kayak gitu. Paniteranya Gitu begitu. ya. Jadi semua kebutuhan masyarakat segala kalangan tuh terakomodir. Karena itu hak mereka juga buat menggugat kan gitu. Nanti yang punya duit doang yang bisa, maksudnya Ya punya itu. ilmu, punya Punya ilmu, punya akses. akses. Iya. Jadi saya kan ngerti harapannya MK, saya berpengacara. Nah itu Kan begitu maksud maksud gue, dia. nggak semua orang bisa bayar Bayar pengacara. konsultan untuk yang di situ, orang-orang di situ. Kasian juga ya kalau yang Iya, kita- mau gugatnya ini. Makanya saya pikir-pikir waktu itu saya mau gugat justru undang-undang MK-nya. Saya justru ke situ. Ke inti permasalahan ini mau saya gugat itu. Kenapa mereka membuat peraturan seperti itu? Tiru dong konstitusi di Inggris. Makanya di Amerika Serikat. Itu. Tapi udah melakukan melenceng. Iya. Karena ini juga Iya. ngomongin luar negeri juga di buku Tapi ini. arahnya memang ke situ juga. Ya, di buku ini juga ada pembanding nasional dan internasional. Katanya Mas Bonatua juga tidak hanya meneliti di lingkup lingkup nasional, tapi juga internasional, bahwa ada contoh nih di negara lain soal pengelolaan berkas yang baik, sehingga kalau misalkan kita mau menggugat salah satu berkas calon terbuka semua aksesnya. Itu bisa dijelasin nggak negara mana ini? Cek nanti di status Facebook saya. Saya pernah buat. Bagi yang yakin itu asli, saya rasa harus berubah menjadi pembuktian. Kenapa? Saya sudah buktikan Presiden Hongaria di buku ini terlibat pemalsuan ijazah doktor. Kenapa? Dia memalsukan disertasinya, plagiarisme. Presiden Hongaria Iya. Paul Smith ya? Iya. Paul Smith. Paul Smith. Menteri Jerman juga, Menteri Pendidikannya malahan begitu juga. Plagiat juga? Iya. Waduh. George Weah juga begitu. Mantan pemain bola jadi Iya, presiden George Liberia. Weah. Iya, di Liberia ya. Iya, begitu juga. Iya. Parlemen Pakistan 50 dihukum pidana karena menggunakan ijazah palsu dari 1.000 yang diperiksa. Oh, artinya kasus ijazah palsu itu bukan kasus Satu-satunya, tabu ya? betul. Bukan kasus tabu di negara lain. Ini Banyak terjadi ternyata. Banyak terjadi. Dan itu menyangkut kepala-kepala negara juga. iya, dan itu wajar kalau warga kita minta, Mengkritisi. iya minta mana ijazah lu ke pejabat publik kan? Sebenarnya ini kan sempat jadi hal yang tabu ya, karena waktu awal-awal kalau misalkan kasusnya baru booming awal-awal bilang ngapain lu minta ijazah orang barang-barang privat gitu kan? Oke lah mungkin Joners nggak go internasional. Ya kan? Internasional lah. Main nasional aja dulu, coba lagi cek itu wakil gubernur Babel. Kan jadi tersangka kan? Iya. Oke. Terus misalnya gini, Iya, ada yang ada perempuan itu. nggak bupati yang sejaman dengan Pak Jokowi? Ada itu Bupati Sragen di Solo Raya. Hah? Bupati dari tahun 2000 sampai 2010. Kena juga kan? Meskipun tahun 2000 dilaporkan tapi 2012 dihukum. Ponis kan gitu. Ada. Di kita sekeliling kita juga banyak kok ijazah palsu, lawyer palsu, pakai ijazah palsu banyak. Nggak perlu kita sebut lah, lawyer itu kan paling banyak. Ternyata banyak pelanggar hukum. Banyak dengan menggunakan. Kemarin tuh malah ada heboh itu dokter
dokter kecantikan, padahal dia bekas foto model. Oh iya iya iya. Oh iya. Banyak korbannya gara-gara itu. Malah praktik ya. Malapraktik. Iya iya iya. Ya Sebenarnya itu impact-nya ini juga bahaya sih, banget. impact-nya Bahaya. Apalagi kalau yang kayak dokter gitu kan. Makanya kita ini sebenarnya darurat ijazah. Oh. Berarti ini sebagai mitigasi menyelamatkan orang yang tidak kompeten untuk ada di posisi strategis. Iya. Karena bahaya itu. Bahaya. Itu nanti itu sebenarnya yang mau kita coba di MK kemarin supaya orang-orang gini nggak masuk jadi pemimpin kita. Nggak cuma memimpin ya, profesional juga itu bahaya ya. Bahaya. Tapi kan profesional kayak saya kan latar belakangnya juga apa ya di dunia pengadaan barang jasa konstruksi. Jasa konstruksi dulu sebelum pengurusnya LPJK Pak Muhammad Taufik, M Taufik itu rata-rata buat sertifikat keahlian itu buat ijazahnya di Pramuka. Ya ampun, kayak pramuka terkenal. Ini Makanya saya akrab dengan Pramuka karena bisnis saya seperti itu. Saya tahu itu orang-orang buat di situ. Tujuannya apa? Dibuatlah ijazahnya yang agak susah, lalu dicetak sertifikasi keahliannya, dibuatlah syarat tender. Supaya orang tidak bisa niru. Begitu dia bilang syaratnya harus dicarilah sarjana yang susah-susah. Umurnya yang lama-lama lagi dibuat. Misalnya 20 tahun kuliah pengalaman. Ya, siapa yang mau nyari gitu? Mau gaji berapa dia? Tapi dibuatlah ijazahnya. Begitu. Nah ini banyak. Makanya saya setuju. Meskipun dalam hal kepemimpinan tidak melulu dalam hal kepemimpinan membahayakan, tapi konstruksi kan membahayakan konstruksi. Iya. Dokter palsu juga, ijazah palsu juga membahayakan pasien. Ya kan? Nah, lawyer palsu mungkin ya ngerjain kliennya kan gitu kan? Nah kalau dalam hal tingkat pemerintahan, bahayanya apa bang? Kan tadi lawyer, dokter, konstruksi, aksi lahiran. Mana sih? intermezzo. Ntar udah buka berapa ini? Gak apa-apa lah biologi dikit. Bahasan kita cukup umum ya. Iya iya iya. Nah, kalau di bidang pemerintahan apa bang? Iya, menurut abang yang paling bahaya ketika orang Tadi tidak udah masing-masing udah ada bahaya dong kalau pakai dokumen yang tidak asli atau ilegal gitu. Gini aja kita ambil yang paling ekstrim. Betul. Dia nggak bisa baca tulis, tiba-tiba dia tamat SMA. Kira-kira gimana pemimpin kita ini? Disuruh tanda tangan, dia hanya bisa tanda tangan, nggak dibacanya. Otomatis gimana output kebijakan dia? itu bisa dicek bang. Di Daily Buzz kita pernah ngundang dari salah satu peneliti juga sama kayak abang. Dia menemukan bahwa beberapa anggota DPRD di daerah, aku nggak mau nyebut daerah, cek aja sendiri di Daily Buzz, nggak bisa baca bang. Ih, benar coba. Itu fakta kan? Iya, ada ternyata memang anggota-anggota DPRD kita yang nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Jadi sebahaya itu ya bang. Kalau begitu didiamkan terus, mau gimana negara ini? Salah urus lah negara ini. Yang ada kan salah urus. Iya sih bang, bahaya juga. Tapi aku mau tanya hal yang banyak banget ditanya ini. Kenapa namanya judulnya Ijazah Jokowi tidak ada? Ini maknanya Ini kok bagi orang-orang yang mungkin Tidak ada respect itu sama apa? Pak Jokowi kok ini tendensius sekali Pak. Ya. Gimana ini Pak? Apanya? Yang tidak ada apanya? Ada juga yang menuduh saya clickbait. Oh, Jadi saya kembali bilang bahwa saya ini bukan peneliti yang tiba-tiba ada. Saya peneliti yang memandang secara etika peneliti sebelumnya, Bambang Tri dan RRT. Ya kan? Mereka bilang palsu. Saya bilang tidak ada. Kenapa? Saya ingin mau ngecek palsu atau asli. Ya kan? Saya mau cek nih palsu atau asli. Tapi nggak ada barangnya, gimana? Oke. Pakai cara yang beda ya. Bilang ini palsu. Jadi Ya, abang gua mau ikutnya, ikut meneliti. Nah, barang nggak ada. Ya udah kita tulis aja gitu. Iya. Ya berdasarkan pengalaman ya. Dan memang aku kan ngeceknya ke zona publik kan, karena aku nggak bisa minta ijazah asli. Aku mintanya di badan publik Ya. yang seharusnya bisa meyakinkan kita. Enggak Pak Bona, itu ijazah asli kok, ini ada katanya. Sekarang gimana coba? Enggak Pak Bona, itu asli, mana barangnya? Enggak ada. Apa enggak berabe negara kita ini? Tiba-tiba saya bilang, dipaksa saya bilang itu asli, barangnya enggak ada. Jadi kalau abang ada yang laporin gimana nih? Saya nggak terima nih judul ini gimana? Sebenarnya gini, itu hak warga negara melaporkan saya. Oke. Tapi jangan salah pula, hak saya juga melapor dia balik. Dan hukuman dia bisa lebih berat. Iya. Nah, tapi saya nggak apa-apa. Artinya gini,
karena saya sudah menjalankan hak saya, hak konstitusi saya menerbitkan buku ini, saya juga nggak mau melarang orang menjalankan haknya melaporkan saya. Mari kita saling berdebat. Ya. Saya nggak macam-macam kok. Saya orangnya, yaudah kalau memang Anda merasa dirugikan, ayo kita buka di pengadilan. Mumpung ini, ya banyak orang, kawan-kawan melapor ke Polda, ke Mabes, ke Polres, pakai membawa bukti ini, nggak diterima laporannya, dijadikan dumas. Ya mungkin kalau kubu seberang yang melaporkan langsung diterima, ya kita kan nggak tahu kan. Ayo, ngapain capek-capek melapor kita, orang langsung ada yang melapor. Iya, karena kalau misalkan kita ngelihat, buku ini sama seperti kita ya, produk jurnalistik. Ya. Kalaupun mau melapor harus melapornya ke Dewan Etiknya. Kalau kita Dewan Pers. Dewan Pers. Kalau ini ke Dewan Etik Peneliti. Iya. Artinya kalau misalkan mau melawan dan tidak setuju dengan buku Dengan ini, isi buku ini. harus bikin penelitian lagi. Jadi bikin penelitian tandingan. Tandingan bisa kayak gitu, Bang? Saya Siap tanding. Kemukakan fakta-fakta. Saya sudah challenge para yang namanya disebut ilmuwan, akademisi dan lembaga pendidikan UI, UGM, resmi bersurat, mereka menolak. Membedah. Abang nantang tuh. Nantang saya. Recall nih kalau bahasa anak muda. Ada suratnya. Oh, menantang. Alasannya apa? Tahu nggak? Gimana? Keamanan. Keamanan apa yang dijaga? Maka saya bingung. Apa yang dijaga Artinya keamanannya? para peneliti juga takut sebenarnya untuk meneliti ini. Takut. Saya pengen justru. Tapi abang nggak takut ya? Saya itu gini Mbak. Kalau menurut saya itu faktanya, terus mau ngomong apa? Masa saya bilang ada kok kan gitu kan? Kan saya sederhana tadi pertanyaan saya ke KPU. Si Bambang Tri bilang palsu. Si Jokowi bilang, si RRT bilang palsu. KPU saya mau tahu dong, mau lihat benar nggak palsu atau enggak. Nggak ada barangnya Bang. Simpelnya gitu ya, simpelnya Simple. penelitian kayak gitu ya. Tapi so far abang ada yang neror juga nggak bang terkait dengan ini? Nah ini sering pertanyaan saya harus jawab. Ya, saya memang ada diteror di WA, di medsos. Ya, tapi saya percaya negara ini keamanannya bisa dikendalikan oleh Bapak Prabowo. Secara fisik saya tidak pernah mengalami ancaman. Oke. Mobil saya aman. Ini karena ada datanya. Orang sekitar saya juga aman. Saya juga nggak ada diteror apa-apa kok. Nggak ada misalnya intimidasi, nggak ada. Nggak ada ya. Makanya saya belum lapor. Kalau di WA, di banyak lah di Facebook. Itu mah akun-akun nggak jelas kan. Mau saya lapor juga, kasihan pula nanti ternyata dia nggak ngerti undang-undang gitu. Iya benar. Iya sih. Gitu. Karena kan kalau misalkan kita ingat di era-era abad pertengahan kan orang-orang tuh benar-benar gemar peneliti. Ketika ada peneliti dibalas lagi penelitian gitu. Ya. Gimana kalau misalkan cerita si siapa namanya tuh Albert Einstein dengan Niels Bohr kan saling adu ini ya. Itu. Adu penelitian gitu loh. Iya. Mereka menunjukkan ketidaksukaannya dengan menggelar penelitian juga gitu loh. Jadi tercerahkan ya kita kan. Kita belum terbiasa kayak Iya, gitu. belum terbiasa mungkin kita ya. Kita terbiasa dengan lawannya dengan hukum langsung. Saya berharap sekalian tantangan nih ke UGM. Saya udah beremail. Sudah hampir 3 minggu belum dijawab. Saya bilang minta bedah buku supaya ada pengadilan yang ilmiah. Oh, pengadilan ilmiah. Ya, setuju. Ya, silakan. Saya di sini ya terus terang saya dokternya bukan palsu ya. Prosesnya saya punya. Ini ilmu-ilmu dokternya ada alat analisis post viewer macam segala. Ya silakan dibaca sendiri kan. Ini saya mengembangkan ini untuk menciptakan buku ini saya menerbitkan 2 working paper di jurnal internasional untuk menerbitkan ini. Artinya ya udah kalau memang ada yang keberatan dengan isinya, adakan. Ya. Bedah buku ya. Bedah buku atau apa? Ini tantangan terbuka untuk UGM nih. Iya, saya tantang. Tantangan terbuka untuk UGM untuk bedah buku dan sebagai pengadilan ilmiah seorang Bonatua Silalahi. Silakan dibedah ibaratnya binatang dibongkar, buka isinya apa aja isi perutnya di sini. Silakan, saya setuju. Saya nggak masalah. Tantangan terbuka nih. Kalau saya kalah, laporkan ke Skopus saya, bilang nama saya diturunkan saya. Bisa. Iya bisa. Laporkan saya ke asosiasi saya. Itu orang ahli kebijakan odong-odong. Saya kan ada berdong di asosiasi. Udah Abang berani nih kalau Berani saya. ada pengadilan ilmiah ya ini. Iya. Pengadilan ilmiah untuk membedah buku ini. Iya. Menguji fakta-fakta dan data yang Walaupun ada di dalam. UGM sebagai dalam tanda kutip pencipta, di sini dijelasin juga UGM sebagai pencipta ya. UGM di sini orang yang paling bertanggung jawab karena di buku ini sebagai sumber data. Iya. Karena ini ya legalitasnya justru yang seharusnya tahu UGM Iya. karena dia yang mengeluarkan kan. Dan dia juga harus menjawab pertanyaan saya. Banyak yang nggak dia jawab di sini. Contohnya tadi, benar nggak UGM melegalisir? Nggak terjawab di sini. Nggak terjawab.
Memang udah berusaha mengkonfirmasi langsung. Sudah. Jawabannya nggak dijawab atau abu-abu? Jawabannya di Polda. Aduh. Sedang disita di Polda. Iya, ada yang dunia akademisi. Iya. Karena ini dunia akademisi juga ya. Terus Iya. aku bacaan komen dulu Bang. Komen Udah banyak nih dari tadi. kayak gini. Bacain komen. Komen-komennya udah banyak terus dari @Cisni. Melamar jadi ASN wajib ada fotokopi ijazah asli yang dilegalisir. Baru cap sesuai aslinya plus tanggal dilegalisir. Masa capres asal-asalan gitu. Ada yang komen. Ya, seram ya. Serem juga komen-komennya gitu kan. Dari Nur Hadi, tetap semangat Bang Bona, gaspol gitu. Terima kasih. Terus dari Pinter Bola, minta bukunya dong Bang. Minta beli. Ini mana beli ini mana Bang? Bisa minta, tapi syaratnya bisa mahasiswa. Ada giveaway nggak nih? Bahasa giveaway. Aku sisakan itu sekitar 50 untuk orang-orang tertentu. Cuman kita gayanya nggak kayak orang kawan-kawan yang di CFD bagi-bagi gratis ke Dewan. Kita pilih yang berpotensi, ya. Tapi ini kan buku ini sebenarnya filosofinya jangan disalah arti. Buku ini filosofinya bagi orang yang ingin memiliki seri pribadi, bisa coret-coret, bisa baca sambil tidur, bisa bawa ke kamar mandi. Kalau memang mau baca isinya, datanglah ke perpustakaan UI, datanglah ke perpustakaan ITB, datanglah ke perpustakaan Unpad. Udah ada di situ. Datanglah ke perpustakaan Trisakti. Yang mahasiswa yang mau ini silakan. Ya, Fitri, kaget dia kayaknya nih. Aduh, kayaknya belum ini padahal belum. Iya, belum ke perpustakaan ini. Iya, aduh, gimana? Jadi kalau di perpustakaan UI sama Unpad saya pastikan mahasiswa biasa pun orang biasa pun bisa datang, nggak harus mahasiswa. Jadi kalau mau baca di situ. Yang mau ini bisa dibaca ya? Ya kalau misalkan memang aku nggak ada uang nih Bang buat beli, bisa di perpustakaan itu. Bisa. Di semua perpustakaan Ada kok yang di tadi disebut ya. Jatuh setiap lagi. kita menyerahkan itu ada kok video kita. Cari aja misalnya serah buku di UGM, di Unpad, serah buku di UI. Kalau di UI carilah di perpustakaan Fakultas Hukum sama perpustakaan pusat. Perpusnas ada? Perpusnas ada nggak? Ini dekat sini. belum saya kasih. Iya, Belum saya kasih. Tapi rencana buku saya udah ada 3 di situ, cuman saya belum. Jadi ini nggak susah dicari kok, Kezoners. Kalau rajin ke perpustakaan. Terus dari Pangeran Cicayur nih. Apa bedanya buku itu dengan dalil Suryo CS soal ijazah? Bedanya apa? Jauh beda dong. Ini penelitian. Latar belakang peneliti juga berbeda. Oh, Mas Roy lebih ke IT-nya ya. IT-nya ya. Satu, tapi mereka itu peneliti explorer. Apa itu peneliti explorer? Jadi peneliti ada 3 grade. Explorer, deskriptif sama eksplanatif. Oke. Kalau explorer bayangkanlah dulu misalnya Magellan, Columbus. Oke, Dia belum tahu apa yang mau dijelasannya ini. Dia belum tahu ada Amerika di sana. Oke. Dia berlayar aja dia. Yang penting apa yang saya jumpain saya bilang, apa yang saya jumpain saya bilang gitu. Basicnya tidak ada basic lah istilahnya. Yang penting jalan aja deh. Gitu. Dia belum punya hipotesis. Nah itu maksudnya Iya. ada hipotesis Dia tidak ada dugaan-dugaan. Oke. Natural ya natural. Iya, dia hanya berpikir, oh bumi kata orang datar. Enggak, saya mau buktikan itu bulat. Kan gitu. Iya, dia berlayar mengelilingi Berlayar dunia. lagi ya, sampai dia terbukti. Iya, Columbus itu ya. Nah, kalau deskriptif, begitu dia berlayar menemukan Columbus, dia teliti nih. Bermuda ini apa? Di mana posisinya? Binatangnya apa? Floranya apa? Iya. Data awal. Iya, artinya ini sudah mulai menerangkan sesuatu yang gelap. Nah, begitu dia eksplanatif, wah ini udah semua holistik. Dia harus pakai satelit. Dia bisa nangkap nih posisi Bermuda di sini, tetangganya sebelah Sampai utara, ke selatan. Titik koordinatnya juga harus ada gitu kalau. Menerangkan segala macam perspektif. Eksplor. Nah, Abang yang apa nih? Saya eksplanatif. Saya menerangkan berbagai perspektif undang-undang. Jadi mungkin apa yang dieksplorasi oleh Mas Roy ditangkap sebagian oleh Mas Bonatua, lalu dijelaskan secara terperinci di buku ini. Iya. Jadi Bukan hanya perspektif saya, perspektif lawan juga saya buat. Jadi ini Ada. harus lengkap Dari ya. para loyalis Pak Jokowi ada. Ada. Lengkap ini ya. Argumen-argumentatif di iNews, rakyat bersuara juga saya bikin.
Saya kan harus fair kan gitu Open side kan. ya kalau di kita ya. Pak Jokowi saya suratin untuk minta ini, minta interview dengan macam segala. Pembelaan mereka juga kayak kemarin bilang saya fair ya. Dia bilang materai 500, saya bilang, ya saya bela. Dalam hal ini saya bukan membela, tapi saya ke Perpustakaan Nasional, saya ambil bukunya. Buku tentang materai yang terbit tahun 1985. Memang katanya, materai 500 itu baru berlaku 1986. Yang ada itu materai 100. Dulu murah ya. Nah gitu, artinya gini, ini buku eksplanatif dari segala sudut. Eksplanatif ya, oke ini Eksplanatif. ini artinya memang apa yang lagi dicari sama Mas Roy itu dijelaskan secara lebih terperinci. Jadi Iya. bagi anda yang suka suatu hal yang lebih rinci, Detail. hanya buku ini bisa. Lengkap. Iya. Terus Agak sedikit maksud itu saya agak sedikit membosankan bagi yang kurang going to detail. Mungkin Tapi kalau orang-orang yang terjebak algoritma kemarahan, ya tontonlah bacalah buku Pak Roy. bukunya. Karena dia terjebak oleh algoritma kemarahan. iya Penonton banyak. tuh sebenarnya pingin lihat wahnya aja kan. Iya. Kalau kita kasih buku ini pasti dia muntah. Detil banget. Aku ngeliat tadi sempat sedikit detil banget sampai ke tapi sebenarnya untuk mengamati secara keseluruhan ya sebaiknya baca bukunya ya. Jadi bisa dapat banyak gambaran. Terus dari @pinterbola nih, ini orang berani banget kali ya. Satu kata nih orang. Berani banget. Tapi aku mau tanya mungkin ini akhir-akhir ya. Kalau misalnya ini sebagai orang awam nih ya. Iya. Sebagai orang awam. Kalau misalkan ini judulnya kan ijazah Jokowi tidak ada. Kalau misalkan setelah penelitian ini ada buku ini, lalu Pak Jokowi datang bilang ini ijazah saya ke Pak Bonatua. Lihat ada bakal revisi atau ini enggak? Tapi sebelum itu saya bertanya balik. Pak Joko Widodo, apa harus jadi tersangka bisa ngelihat ijazah Bapak? Oke. Pak Joko Widodo, apa harus jadi pengacara tersangka bisa lihat ijazah Bapak? Harusnya semua masyarakat bisa gitu. Itu harus dijawab dulu, baru saya jawab. Oke. Nah, karena kalian yang nanya, saya jawab. Jadi nggak ada urusan ini dengan mereka. Oke. Pak Roy Suryo itu dan kepolisian itu berbicara ijazah ada itu dalam rangka undang-undang KUHP dan undang-undang kepolisian. Sekarang sudah jadi di tangan jaksa peneliti, berarti undang-undang kejaksaan. Dan bentar lagi bersidang sudah masuk namanya undang-undang kekuasaan kehakiman. Nah, saya tidak. Saya berbicara undang-undang saat UGM itu undang-undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Saya masuk ke undang-undang perguruan tingginya. Saya masuk ke undang-undang pemilunya. Saya masuk ke undang-undang kearsipannya. Karena nggak dikasih, saya masuk pakai undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi berbagai cara ya. Iya. Eksplanatif ini ya. Iya, eksplanatif. Ini bagus untuk teman-teman yang memang Mahasiswa bagus. attention to detailnya tuh, atau untuk mahasiswa untuk gimana caranya meneliti dari segala sisi itu bisa buku ini. Kan ada yang mau bikin tesis. Intinya ini buku bukan cuma bahas soal ijazahnya Pak Jokowi, Iya. tapi banyak sekali pembelajaran di sini, apalagi Secara soal keseluruhan ya. hukum-hukum negara dan pemberkasan atau kearsipan yang selama ini kita lalai sebenarnya gitu. Dan yang paling penting di situ ada pembanding. Yes. Bukan hanya Pak Joko Widodo. Yes, ada pembanding, ada banyak ya. Ada Ada Pak Smith tadi ya. Pak Iman Raharjo. Pak Iman Raharjo juga. Ada Pak Gibran, Wakil Presiden. Ada Pak Gibran juga. Jadi kan saya ambil vertikal, horizontal, ya kan? Untuk orangnya juga vertikal, horizontal. Ada presiden, wakil presiden, menteri. Oke. Seperti itu. Oke, Mas Bonatua, mungkin closing statement Closing deh. statement. Ya, dari Mas Bonatua soal ini bukunya bisa soal tema kita hari ini. Silakan. Temanya ini kan? Ya. Jadi ini bukan clickbait, ini bukan sebuah megah-megahan supaya orang memancing saya, enggak ya. Dan saya juga lihat aja occasioners, saya nggak pernah turun ke jalan hanya supaya buku ini laku. Saya nggak pernah ikut-ikut aktivisme. Saya murni peneliti. Ya, jadi buku ini sebenarnya menceritakan apa yang saya teliti. Tidak ada satupun data di sini yang hoak. Di sini data real resmi. Ada berita acaranya. Bahkan melalui proses persidangan. Yang bisa aja kalau saya masukkan ada 7 putusan bisa sampai 900 lembar ini. Kalau saya masukkan 7 putusan. Tapi saya tidak. Tujuan saya bukan mau jual kertas. Iya. Tujuan saya jual isi bukunya. Makanya di sini nanti saya kasih link-linknya. Kalau memang ingin baca misalnya putusan KPU KIP terhadap termohon KPU, ada linknya. Klik aja.
Itu putusannya aja udah 120 lembar itu. Untuk belum lagi KPU untuk Andri. Ya kan? Belum lagi untuk KPU Solo. Saya kan ber-KIP bersidang terus, belum lagi MK seperti itu. Jadi harapan saya ya saya berharap juga don't judge the book from its cover. The realnya ini ya, Iya, bener the realnya. ya. Iya ya, iya. Khususnya buat yang para lovers ya, lovers beliau, ya tolong dibaca dulu baru menghujat. Terima kasih. Oke. Makasih Bang Bonatua untuk menjelaskan dari perspektif ilmiah dan semoga ini semua membantu kita untuk memahami kasus ini secara Lebih detail ya. lebih detail, secara Nggak ilmiah FOMO juga. ikut-ikutan. Betul, dan juga kita bisa memahami nanti prosesnya ketika sudah di persidangannya. Yes. Saksikan terus Okezone Daily Buzz dari hari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Gue Fitri. Gua Hafik, kita pamit. Sampai Oke, jumpa. Zoners. Oke, Zoners.